Masih di obrolan Karebosi, pemirsa di rumah. Saya ke Pak Yunus. Pak, ini artinya dari teman-teman di DPRD kan tahu begitu mengenai persoalan penganggaran dan segala macamnya dari periode pimpinan-pimpinan kepala daerah sebelumnya. Artinya ini dari pihak pemerintah kota sudah lumayan terlihat lah dulu. Iya. Ada usaha lah sedikit dari mereka. Dari segi penganggaran begitu, apakah memang sudah cukup banyak begitu anggaran yang digelontorkan untuk pengelolaan sampah atau bagaimana Pak sejauh ini? Ya, terima kasih Dek Trista. Jadi pada saat itu Pak Wali Kota Pak Dhani Famanto, pada saat itu kan lahir namanya Bank Sampah. Pada saat itu memang kita sudah menganggarkan ada namanya kantong plastik. Ada namanya juga itu gendan dua ya. Ada itu gendan dua Pak. Gunanya itu gendan dua itu tempatnya untuk pemisahan tempat sampah yang basah dengan tempat basah sampah kering. Sampah kering. Itu namanya gendan dua. Jadi ada plastik memang yang kita siapkan masyarakat. Jadi memang dalam hal ini pada saat juga itu cukup banyak anggaran yang kita memberikan kepada kecamatan untuk memberikan sosialisasi, mengedukasi masyarakat bagaimana mengenai persampahan itu. Makanya itu kalau seperti sampah kering ada plastik ada seperti ini boleh ditukar dengan itu namanya bank sampah, bisa dijual, bisa juga ditukar dengan beras. Bisa juga ditukar dengan sabun. Ini saja, ini baru-baru saya melihat dari Kelurahan Totaka ya, Kecamatan Ujung Tanah, karena ini ada perusahaan untuk tim penilai. Cukup signifikan saya melihat, tetapi tidak semuanya masyarakatnya seperti begitu. Jadi memang, ini sebenarnya ini tergantung dari kelurahan, kemudian struktur pemerintahnya ke bawah, RT RW-nya. Kalau memang bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa sampah-sampah plastik itu jangan dibuang karena itu cukup bisa diolah kembali juga ya. Ditukar dengan sabun, ditukar dengan. Saya tanya tadi, kalau ini seperti gula ini, dia bilang 1 kilo sampah plastik itu sudah bisa ditukar dengan minyak 1 kilo itu. Ya. Jadi saya kira sangat efektif. Makanya itu pernah memang kita memberikan dana untuk kecamatan-kecamatan untuk mensosialisasikan mengenai masalah persampahan itu. Tapi akhir-akhir ini saya lihat ini ya namanya kita ini khususnya kita di Makassar ini ada namanya panas-panas. Kalau namanya ada sesuatu program yaitu bagaimana berlomba-lomba untuk membuat yang terbaik sama dengan ini menanam cabai ya. Ya. Tetapi pada saat terakhir juga istilahnya akhirnya layu juga ya. Artinya tidak bisa. Makanya itu saya bilang ini planning, perencanaan ini harus memang kita rencanakan secara matang. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana kita membuat satu program setelah sesudah itu kita tinggalkan begitu, tapi harus secara kontinu. Sama dengan ini persampahan. Sampai ini harus memang kita harus genjot terus-menerus karena ini merupakan kebutuhan di mana manusia hidup, di mana manusia makan minum, pasti identik dengan persampahan. Artinya memang selama ini Anda melihat sudah cukup lah banyak begitu anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan persampahan di Kota Makassar. Artinya sangat signifikan kalau soal anggaran. Anggarannya signifikan begitu besar lah taruhlah jumlahnya. Tapi apakah jumlahnya itu sesuai dengan perubahan yang sudah ada atau belum? Ya itulah tadi yang saya katakan. Pada saat program ini ya memang berlomba-lomba untuk membuat yang terbaik. Tapi pada saat artinya sudah lama tidak kedengaran lagi seperti itu, ya kelihatannya layu lagi. Baik, terakhir dari Anda sebagai anggota Dewan begitu, ada kira-kira yang ingin Anda sampaikan kepada pihak pemerintah juga mungkin malam hari ini sekaligus closing statement dari Pak Yunus. Ya, jadi tentu harapan saya bahwa pemerintah ini kan bukan cuma pemerintah kota, wali kota, kan termasuk struktur sampai kecamatan dan kelurahan RT RW. Jadi kita harapkan itu bagaimana itu sampah bisa kita pisahkan ya, sampah kering dengan sampah basah. Sampah kering itu seperti itu, plastik itu kan sangat bermanfaat, berguna, dan itu kan bisa kita jadikan uang. Kemudian tanpa basah itu saya kira kita pisahkan, dan insya Allah saya kira kalau ini kita sudah disiplin mengenai masalah itu, saya kira
kebakaran apa yang kita harapkan sudah bisa kita minimalisir dan kita sudah bisa antisipasi. Baik, terima kasih Pak Dan Yunus. yang terakhir ini Ya. untuk katanya itu Pak apa namanya untuk memadamkan namanya itu api tidak cukup namanya hanya pemadam. Tapi ada sekarang itu satu alat teknologi yang sangat canggih itu disuntik. Oke. Jadi bukan cuma manusia sekarang kalau sakit disuntik, tapi termasuk ini juga sampah yang memang di bawah apinya itu harus disuntik itu baru bisa padam Pak. Jadi bukan cuma manusia yang disuntik, termasuk inilah kebakaran yang terjadi di TPA itu harus disuntik itu. Ya ada alat canggih sekarang. Baik, artinya seperti yang Pak Idam sampaikan tadi, memang harus ada pendekatan teknologi juga yang memang itu jadi keharusan begitu Pak. Terakhir dari Anda sekaligus closing statementnya. Iya Mbak Tisa, saya kira sama dengan Pak Yunus, Bapak yang anggota DPR yang terhormat. Iya, memang sekarang kita harus ambil hikmahnya saja bahwa ini sudah membutuhkan perhatian serius. Apakah kita masih mau lagi mendapatkan musibah seperti ini, sesak nafas di dalam di kota yang kita rasakan sekarang ini? Jadi masyarakat sekarang harus sadar, harus partisipasi publik itu semua dilibatkan, melihat kondisi persampahan kita yang sudah memprihatinkan. Ya, jadi upaya-upaya pengolahan sampah di tingkat rumah tangga itu sekarang waktunya berkampanye. Sampaikan bahwa ini dampaknya ini kalau kita ternyata terjadi penumpukan. Dan di pembahasan kita di TPA, penumpukan ini harus dikurangi secara signifikan dengan menggunakan teknologi. Yang paling efektif untuk sementara waktu saya melihat itu harus kita bangun insinerator. Insinerator. Kita ciutkan jumlah penumpukan sampah yang ada di TPA itu dengan insinerator atau dibakar dengan teknologi. Itu memang langkah yang paling penting untuk saat ini dilakukan dalam waktu dekat ini berarti Pak ya? Iya, langkah paling antisipatif saya kira bangun insinerator segera, kurangi jumlah penumpukan yang ada di sana. Baik, terima kasih banyak Pak Bapak Yunus, HM Yunus, Legislator Kota Makassar, DPRD Kota Makassar sekali lagi. Terima kasih dan juga Bapak Andi Idam Panandrangi dari Pengamat Perkotaan yang jadi harapan kita bersama. Memang semoga ada keseriusan yang lebih lagi begitu dari pemerintah dan juga kesadaran dari masyarakat ketika membuang sampah ataupun mengenai pengelolaan sampah rumah tangga khususnya. Pemirsa di rumah, usai obrolan Karebosi sesaat lagi Selewes Malam menemani Anda dengan informasi dari Kota Makassar dan sekitarnya. Saya pamit, sampai jumpa.